Halo, dan selamat datang di channel Podfilm. Podfilm membahas film-film bagus yang mungkin Anda lewatkan. Hari ini saya akan merangkum cerita dari film berjudul Coming to America. Film bergenre komedi romance tahun 1988. Hari itu adalah hari di mana Akim, putra mahkota dari kerajaan Zamunda, berulang tahun. Akim yang sudah terbiasa serba dilayani ingin keluar dari rutinitasnya dan ingin mencari calon istrinya sendiri tanpa dijodohkan ayahnya. Kolonel Easy datang ke kerajaan Zamunda membawa calon istri untuk Akim. Wanita tersebut datang maju ke depan. Akim sangat kaget setengah mati. Ternyata bukan wanita tersebut. Akim lega. Seketika calon istri Akim datang dengan rombongan penari latar yang sangat banyak. Calon ratu Akim muncul dan Akim membawa calon istrinya untuk diwawancarai dalam kamarnya. Akim memulai mewawancarai wanita tersebut dengan menanyai, "Apa kesukaanmu?" Calon istri Akim menjawab, "Apapun semua yang kau sukai." Kemudian calon istri Akim bertanya, "Apakah aku adalah gadis yang kau impikan?" Akim menjawab, "Ya, kau cantik, tapi aku ingin tahu apa musik favoritmu." Imani menjawab, "Apapun yang kau senang dengarkan." Akim mulai kesal dengan jawaban Imani. Dia pun bertanya, "Apakah kamu punya makanan favorit?" Imani menjawab, "Ya, aku punya makanan favorit." "Apa itu?" "Apapun yang kau sukai." Kemudian Akim kembali bertanya, "Apa kamu punya hobi?" Imani kembali menjawab, "Hobiku ya apapun yang Tuan sukai." Imani sudah dari kecil dididik untuk menuruti semua kemauan Akim. Akim yang kesal menyuruh Imani untuk tidak menurutinya. Cuma perintah ini yang dibantah Imani. Jadi dia harus tetap nurut sama Akim. Akim yang kesal kemudian menyuruh Imani menggonggong, menirukan suara anjing besar sampai anjing kecil melompat dengan satu kaki. Imani menurutinya. Akim menyuruh Imani sambil menirukan suara orang hutan. Kemudian raja datang ke kamar dan melihat mereka berdua sedang bersenang-senang. Akim menyuruh Imani untuk pergi, meninggalkan mereka berdua. Imani pergi dengan suara dan lompatan satu kaki. Akim kemudian berbicara dan berbincang dengan ayahnya. Akim merasa selama 21 tahun hidup hanya dilayani dan tidak pernah melihat dunia luar. Raja kemudian memberikan keputusan bahwa Akim dapat mewujudkan mimpi terliarnya dengan keluar negeri. Dan setelah 40 hari, Akim harus kembali dan menikahi Imani. Akim memutuskan ke New York, tepatnya di kota Queen, untuk menemukan wanita pilihannya. Akim ditemani oleh pelayannya, Semi. Saat keluar dari bandara, Akim berpesan untuk tampil seperti orang biasa dan jangan terlihat seperti seorang raja. Barang bawaannya apa? Gila. Akim menghentikan salah satu taksi dengan cara ekstrim. Dalam taksi, Akim meminta diantar ke daerah termiskin di Queen untuk tinggal. Turun di situ di Queen, Akim sudah dilihat oleh orang di sekitarnya. Saat Akim mencari penginapan dan masuk ke dalam,
Orang sekitar langsung mengangkut tas yang dibawa Hakim. Hakim meminta kamar terburuk di tempat itu. Pemilik apartemen tersebut menunjukkan kamar bekas pembunuhan pernah dipakai pria buta, dan pria tersebut dibunuh bersama anjingnya. Sammy dengan jijik melihat kamar yang dihuni oleh tikus yang berlarian. Hakim menyetujui kamar tersebut, membuat Sammy hanya bisa diam. Hakim kemudian keluar jendela dan mengucap, "Selamat pagi tetanggaku." Disambut teriakan tetangganya, "FU." Sam turun bersama Hakim, mendapati semua barangnya telah diangkut dan dipakai di depan mata mereka, mulai dari seorang pria yang menawarkan peralatan sikat gigi dan lainnya berlapis emas yang membuat Sammy naik darah, dan seorang anak kecil bermain skateboard dengan baju yang dimiliki Hakim. Lihat hal tersebut, Hakim tersenyum dan membiarkan semua barangnya diambil, melarang Sammy mengejar pencuri barang-barangnya. Hakim dan Sammy menuju toko pakaian guna membaur dan merubah gaya rambut. Rambut Hakim hanya dipotong bagian ekor kudanya, dan pemilik salon meminta tarif $8 gendeng. Hakim dan Sammy menuju ke klub malam dalam rangka mencari calon istri untuk Hakim. Di klub tersebut, Hakim menemui berbagai jenis wanita, mulai dari yang matre, menyembah setan, dan maniak. Ada yang membakar tangan dan mengaku keturunan Joan of Arc, kembar somplak rapper sangean. Bertemu dengan wanita yang suka menceritakan kehidupannya, bahkan dia ingin menjadi aktris dan akan terkenal sampai Hakim dan Sam tertidur. Bertemu dengan cowok jadi-jadian yang siap memakan Hakim dan Sam. Saat perjalanan pulang, mereka berdua bertemu dengan tukang cukurnya. Susah sekali mencari perempuan baik-baik di sini. Ya iyalah, mereka mencari di bar. Tukang cukur menyarankan mereka mencari di tempat perpustakaan, atau ikut saja dengan saya ke ajang Miss Universe-nya orang kulit hitam. Di sana banyak gadis baik dan bersih. Acara dibuka oleh band seksi coklat. Kemudian wanita idaman Hakim muncul dan memberi sambutan di atas panggung. Gadis tersebut bernama Lisa. Lisa meminta sumbangan untuk membangun taman bermain untuk anak-anak. Saat kotak persembahan dimutar, salah seorang dari salon memasukkan tulang ayam. Ini donasi, bukan tempat sampah. Hakim memasukkan semua uang yang Sam berikan. Hakim yakin Lisa lah jodohnya. Jadi dia memutuskan bekerja di tempat ayah Lisa, yaitu McDowell. Ayah Lisa mulai memberikan pengarahan apa yang harus mereka berdua lakukan. Hakim yang memang tidak pernah bekerja mengepel bersamaan dengan empirnya. Saat sedang mengepel, Hakim melihat Lisa bekerja dan berkenalan dengan Lisa. Hakim menanyakan apakah ada sampah yang harus dia buang. Hakim berpamitan dan lanjut bekerja kembali. Tunangan Lisa datang dengan membawa mobil mewahnya. Lisa senang sekali mengira Daryl menyumbang sejumlah uang untuk kegiatan amal tersebut. Kemudian Daryl mengajak Lisa jalan-jalan dan melempar sampah minumannya kepada Hakim. Hakim memberikan hadiah anting kepada Lisa tanpa nama, hanya menuliskan penggemar rahasia dan bukan Daryl. Pagi harinya, saat membersihkan kaca jendela, Sam menyarankan memberitahu Lisa bahwa Hakim mengirimi hadiah tersebut. Hakim langsung menolak saran Sam. "Aku akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hati Lisa." "Apa yang akan kau lakukan?" kata Sam. "Mengepel jalanmu menuju hatinya." Sam kesal karena meskipun dia pelayan dari Hakim,
dirinya tidak pernah melakukan pekerjaan kasar. Lisa menyapa dan memperkenalkan adiknya Patrice. Patrice menanyakan alasan Hakim ke Amerika. Aku belajar, jawab Hakim. Hakim semakin kesusahan menjawab pertanyaan kedua saudari itu sampai Hakim mengarang berkuliah di Universitas of USA. Patrice diam-diam menyukai Hakim dan mengajak nonton pertandingan basket berempat. Tentu saja Hakim langsung mengiyakan hal tersebut. Patrice mulai aksinya saat semua orang sedang asik menonton pertandingan. Saat pertandingan istirahat, burung Hakim diremas menyebabkan Hakim berteriak dan izin ke toilet. Di depan toilet, Hakim bertemu dengan penduduk Zamunda. Penduduk tersebut langsung mengenali rajanya, langsung mengenali putra mahkotanya, dan langsung menyembahnya. Kemudian meminta berfoto bersama, tepat saat Lisa dan Daryl sedang berjalan. Pria tersebut berterima kasih dan menunduk hormat ke Hakim, membuat Lisa penasaran siapa si Hakim ini. Keesokan harinya di restoran, Lisa mengajak Hakim ngobrol. Bagaimana seorang bisa memiliki kepercayaan diri yang begitu besar saat mengepel? Hakim menjawab bahwa siapa yang mau terbang, dia harus belajar untuk berdiri dan berjalan. Seorang tidak bisa terbang tanpa berusaha. Lisa kagum dengan kecerdasan Hakim. Tiba-tiba Samuel L. Jackson datang merampok resto McDowell. Samuel menembakkan shotgunnya ke atas dan menyuruh semua orang tiarap. Hakim dengan gagang pelnya mencoba menghentikan aksi Samuel. Dibantu oleh Sammy, asistennya, mereka berdua berhasil menghentikan perampokan tersebut. Makin kagum Lisa ke Hakim. Ayah Lisa sendiri menyuruh Hakim dan Sammy datang ke rumahnya. Hakim sudah geeran, ternyata disuruh kerja menjamu tamu. Ayah Lisa mengadakan pesta pertunangan putrinya Lisa. Keluarga Daryl klimis semua, ayah, ibu, dan neneknya. Sofa basah semua. Lisa sendiri tidak tahu pertunangan tersebut. Lisa marah pada ayahnya. Lisa memarahi Daryl dan keluar dari ruangan tersebut. Hakim tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Hakim mendengarkan keluh kesah Lisa. Pagi harinya, Hakim membangunkan Sam. Sam muak dengan kehidupan rakyat jelantahnya. Hakim mengatakan, kau boleh berbuat apapun, tapi pagi ini kau harus berangkat kerja. Di tempat kerjanya, salah satu karyawan lama di sana menasihati Hakim dan Sam untuk bekerja keras. Karena dari posisinya sekarang, 2-3 tahun ke depan, dia dapat menjadi manajer dan menghasilkan uang dari sana. Pulang kerja, Hakim jalan bareng dengan Lisa. Hakim mengajaknya makan malam di apartemennya. Masuk ke dalam apartemen, Hakim kaget melihat kamar tersebut telah disulap Sam dengan barang-barang mewah. Hakim melarang Lisa masuk ke dalam dan memarahi Sam. Hakim mengambil kembali semua uang Sam dan pergi makan di luar. Saat berjalan, Hakim memberikan uang tersebut kepada tunawisma. Hakim makan malam dan 2 tunawisma itu berterima kasih ke Hakim. Hakim sendiri masih merahasiakan statusnya karena mencari wanita yang bisa mencintainya apa adanya. Karena semua uang Sam diambil, Sam mengirim telegram ke rajanya. Petugas telegram tersebut merasa Sam gila, meminta ke raja uang 300.000 dolar. Kemudian Sam berkata, apa sebaiknya aku minta 500.000 saja ya? Kenapa enggak 1 juta sekalian, jawab petugas faxnya. Sam berkata, Sam kembali ke apartemennya dan mendapati Patrice masuk ke dalam kamarnya. Sam akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah raja dan Hakim adalah pembantunya. Hakim yang pulang ke apartemennya kaget mendapati Patrice dan Sam sedang
beradu cupang. Beatrice memutus hubungan dengan Hakim, padahal Hakim tidak pernah mengiyakan dan mulai berkencan dengan Sam. Beatrice pun berjanji tidak akan membocorkan rahasia Sam. Pagi itu, Lisa berdandan dan akan berkencan dengan Hakim. Ayah Lisa sempat melarangnya berkencan dengan Hakim karena Hakim mengaku datang dari keluarga peternak kambing dan berkencanlah saja dengan Daryl. Lisa tetap pergi dan menyatakan, aku menyukai lelaki bukan dari kekayaannya, tetapi dari lelaki yang bisa membuat hatiku bahagia bersamanya. Di lain sisi, Hakim pun sudah berdandan rapi dan menukar kamar apartemennya dengan pemilik apartemen. Setelah Hakim pergi, ayah Hakim datang lengkap dengan polisi dan pelayannya. Dia bertanya pada tukang cukur di situ dan menuju ke apartemen Hakim. Sam melihat rajanya ketakutan dan langsung menutup pintunya. Sam sudah takut setengah mati dan siap menerima hukuman dari sang raja. Malah sang raja menyuruh untuk merawat Sam dan memberikannya pakaian yang bagus. Hakim dan Lisa berada di museum. Tiba di bagian kerajaan Samunda. Melihat foto keluarganya, Hakim membalik wajah Lisa dan menciumnya. Ayah Hakim kaget mengetahui anaknya bekerja. Sang raja tidak bertemu dengan Hakim dan bertemu dengan ayah Lisa. Tahu bahwa Hakim putra mahkota, pandangan ayah Lisa langsung berubah ke Hakim. Hakim yang pulang dari berkencan dengan Lisa tidak jadi kembali ke apartemennya. Hakim langsung mengantar Lisa pulang. Di rumah Lisa, Hakim mendapat sambutan hangat dari calon mertuanya. Bahkan Daryl yang datang dan membunyikan bel rumah dianggap pengemis yang minta-minta. Sebelumnya ayah Lisa menelpon raja bahwa Hakim ada di rumahnya, sehingga terus membukakan pintu ketika bel berbunyi. Daryl terus menekan bel rumah Lisa dan membuat ayah Lisa kesal dan menyuruh anjingnya untuk menyerang Daryl. Curiga dengan sikap ayahnya, Lisa mendesak kenapa ayahnya bisa berubah begitu besar terhadap Daryl dan begitu menerima Hakim. Terdesak, sang ayah langsung mengatakan bahwa Hakim itu sangat kaya dan merupakan seorang anak raja. Ayah Hakim datang saat Hakim pergi. Sang raja langsung berbicara dengan Lisa bahwa kau tidak pantas buat anakku. Hakim sudah punya calon istri. Sang raja langsung memberikan uang 2 juta agar Lisa tidak mendekati Hakim. Ayah Lisa langsung menolak dan tidak akan menggantikan pilihan hati anaknya. Hakim datang kembali ke rumah Lisa dan hanya ibunya Hakim yang merestui cintanya. Kejar Lisa, anakku, jika dia memang pilihan hatimu. Adik Lisa, Beatrice, datang dan terheran-heran kenapa rumahnya begitu ramai dan ternyata Hakim adalah pangeran sesungguhnya. Semua mata tertuju ke Sammy yang berkata bahwa dia pangeran dan Hakim adalah pelayannya. Hakim mengejar Lisa dan bertemu Lisa yang marah di dalam kereta. Daryl yang baru saja dicampakkan mengetuk kamar Beatrice. Beatrice yang sama kecewanya dengan Sam langsung menarik Daryl masuk ke kamarnya dan melepas baju Daryl yang basah. Lisa marah karena Hakim mengecewakannya dan berbohong. Lisa mengembalikan anting pemberian Hakim. Untuk merendahkan amarah, Hakim sampai berani melepas kebangsawanannya. Tapi Lisa belum bisa memaafkannya. Lisa pergi dan meninggalkan Hakim. Hakim pulang kembali ke kerajaannya dan siap menikahi Imani. Di depan raja, istri Hakim melangkah
ke altar dan Hakim dengan muka masam berubah menjadi senyuman lebar ketika membuka penutup wajah istrinya. Ternyata Lisa dan Hakim langsung mencium Lisa. Padahal belum sampai ke bagian tersebut, tegas sang juru bicara raja. Dan cerita berakhir. Demikian film Coming to America yang saya sampaikan. Kalau ada penyampaian cerita yang kurang lengkap,